bisa saya kirim. Oke. Baik, ini dia penjelasan dari buku itu tentang 6 isu yang saya minta ke teman-teman untuk mempelajarinya terlebih dahulu, yaitu objek psikologi agama secara umum, kemudian objek psikologi menurut beberapa psikolog agama, dan terakhir, apa itu agama dalam pendekatan psikologi. Bisa dibaca ya? Bisa dilihat teman-teman? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, baik. Ini dia. Jadi objek psikologi agama, objek materialnya itu manusia beragama. Kayak tadi itu objek materialnya tasaiza toh. Kemudian apa toh objek formalnya, fokusnya pendekatannya psikologi agama, tentu fokusnya adalah pengalaman beragama mereka. Pengalaman beragama manusia beragama. Jadi penelitiannya, kajiannya bukan tentang apa itu Tuhan, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu sholat, tidak. Tetapi bagaimana sholat, bagaimana kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan itu menjadi pengalaman manusia beragama ini. Karena itu dia bukan hal-hal yang bersifat normatif, tetapi hal-hal yang bersifat historis, praktis. Kebenarannya adalah kebenaran ilmiah empirik. Maka psikologi agama adalah psikologi itu sendiri, cabang dari psikologi itu sendiri. Bukan mengkaji, ada kan buku-buku psikologi sholat, psikologi puasa. Itu bukan psikologi agama, teman-teman, dalam perspektif ini. Itu psikologi keagamaan. Ada bukunya. Peter Connelly ada bukunya. Nah, psikologi agama itu adalah cabang dari psikologi yang meneliti, menelaah pengalaman beragama. Yang dalam bahasa Zakiyah Darajat adalah kesadaran beragama, kan? Ini dia. Secara in general seperti ini. Objek materialnya manusia beragama kayak kita ini. Jadi nanti teman-teman kalau menulis skripsi bisa menulis tentang keberagamaan mahasiswa psikologi angkatan 2020 misalnya. Wah, saya mau sekali bimbing itu dengan teori psikologi tertentu. Mau sekali saya. Biar nggak umum terus. Oke. Objek formalnya apa? Pengalaman beragamanya, keagamaan sehari-harinya. Keberagamaan sehari-harinya. Oke, itu dia. Jadi historis dia. Kayak tadi itu pengaruh agama terhadap kehidupannya, pengaruh kepercayaan kepada adanya akhirat terhadap kehidupan sehari-hari. Itu pengalaman beragama. Oke, religious experience-nya di situ. Nah, itu dia. Jadi tidak meneliti apa itu makna sholat atau itu makna puasa, tidak. Tapi kalau makna puasa bagi mahasiswa psikologi angkatan 2020 itu kajian psikologi agama. Karena itu dia ilmiah empirik. Karena itu dia cabang psikologi. Itu ya. Itu in general. Nah, beberapa ilmuwan ini pendahulu kita ya, Allahumma gfir lahum wa afihim wa'fu anhum, ini muslim ini, Allahumma gfir laha ya, wa afiha wa'fu anha ini. Bu Zakiyah Darajat dengan coba search ya, Zakiyah Darajat, orangnya santun, profesor, ini guru besar, belum menikah sampai akhir hayatnya beliau, profesor. Oke. Nah, Zakiyah Darajat ini mengatakan bahwa teks itu ada, di PDF itu ada, bahwa objek studi psikologi agama adalah manusia beragama sama ya. Kemudian, salah ini di Kosurkur. Nah, ini Zakiyah Darajat ini. Oke. Kelihatan? Kesadaran dan pengalaman beragama. Di teks itu dibedakan antara kesadaran dan pengalaman beragama. Ada yang menangkapnya, ada yang melakukan mini riset pustakanya dengan penuh kesadaran, penuh senyuman, atau sekedar kewajiban. Apa kesadaran? Ketika apa tuh ciri teman-teman itu sadar melakukan sesuatu?
Saya dengan sadar melakukan ini. Disengaja, Pak. Disengaja, ya betul. Dalam psikologi dong. Betul sekali, disengaja. Dalam psikologi, kesadaran beragama itu adalah melibatkan unsur pemikiran, unsur intelektual. Jadi apa yang dilakukan manusia beragama dengan dasar ilmu, dengan dasar pengetahuan, itu namanya kesadaran beragama. Kita semua sholat karena tahu itu perintah Allah, perintah dalam agama, itu sholat dengan sadar, sholat dengan ilmu, sholat dengan pengetahuan. Ya, tapi kalau anak-anak kecil, anak saya, itu kalau azan Mbak langsung ke masjid. Orang lain belum berangkat, azan langsung ke masjid. Tapi apa dia masuk ke masjid? Tidak. Muter-muter dulu itu, diputerin dulu itu masjid pakai sepeda sama teman-teman. Wah, berisik. Kalau belum ditegur sama Pak RT itu nggak selesai. Jadi ke masjid bukan karena kesadaran. Itu saya sering, ya anak saya yang cowok ini, ke masjid lebih dulu dari saya. Saya masih wudhu dulu, masih pamit sama anak yang bungsu, karena pengen ikut. Tapi anak saya itu sholatnya selalu masbuk loh Mbak. Masbuknya tuh 4 rakaat atau 3 rakaat lah. Iya, berangkatnya itu duluan. Iya, karena dia ke masjid itu bukan merupakan kesadaran beragama kan? Tapi sebagai anak itu bermain. Ke masjid itu bermain, bukan menemui sang kholik, memohon ampun, meminta sesuatu, bukan. Bermain, pit-pitan. Pakai sepeda, wah itu di pinggir masjid itu ya perosotan lah, wah kotor. Karena ke masjid bukan untuk beribadah, nggak pakai kesadaran dia. Nah kita kan ke masjid cuci kaki, wudhu, menghindari kotoran di jalan kalau itu jalan kaki ya. Saya biasanya jalan kaki Mbak, subuh itu jalan kaki ke masjid itu ya ada sekitar 300 meter ya, nggak pakai motor, supaya jalan ya. Nah itu kesadaran beragama. Beragama melibatkan intelektualitas, pengetahuan, tahu. Itu objek psikologi agama. Jadi kalau anak saya tadi itu ke masjid itu nggak bisa diteliti sebagai penelitian psikologi agama. Itu psikologi perkembangan anak itu. Psikologi perkembangan anak. Bagaimana anak usia anak saya sekarang 7 atau 8 tahun, bagaimana bermain di masjid. Yang kedua, kata Zakia Darajat, ada pengalaman beragama. Kalau pengalaman itu unsur apa yang dominan, teman-teman? Yang dilakukan bukan, Pak? Iya, betul. Kalau yang dilakukan, pengalaman itu kok sangat berbekas di hati saya. Guru yang SMP itu sangat berbekas di hati saya, sangat terkesan. Nah, itu pengalaman. Nah, itu pengalaman kan guru terbaik ya. Saya nggak mau lagi melakukan itu, saya sudah pengalaman kapok. Nah, pengalaman itu unsur apa, teman-teman? Emosi kan? Rasa. Nah, itu dia. Jadi sholat yang khusyuk, pengaruh puasa terhadap sensitivitas orang bersedekah, itu bisa diteliti dalam kajian psikologi agama. Kan itu pengalaman beragama, ada rasa sih. Pengalaman. Ya, beda dengan kesadaran ya. Kalau sudah kesadaran yang dominan atau beragama dengan ilmu, dengan pengetahuan, kalau pengalaman itu beragama dengan rasa. Sholat yang khusyuk, puasa yang ngefek ya, puasa yang ngefek, baca Quran yang ngefek, nah, itu kan ada tuh penelitian-penelitian tentang itu. Kematangan beragama, misalnya nanti kalau mau penelitian para mahasiswa psikologi agama angkatan 2020 kelas D. Wah, mau saya meneliti. Sumpah saya mau meneliti. Oh, menarik itu. Kematangan beragamanya. Mungkin nanti ada konversi agamanya. Itu pengalaman itu. Pengalaman merasakan kematangan beragama, merasakan ada perubahan drastis, konversi dari dulu yang suka musik rock, sekarang tiba-tiba jadi ya akhi, gimana lagunya? Assalamualaikum ya akhi ya uti. Itu konversi. Dan itu drastis sekali dari sisi
perilaku tentu ya, dari sisi tutur kata, penampilan. Nah, itu konversi, itu pengalaman beragama yang bisa teman-teman teliti. Oke, saya kemarin kan ke Ambon itu ya, udah ceritakan penelitian kematangan beragama orang yang giat melakukan resolusi konflik di tengah usaha-usaha semua balas dendam. Nah, dia tidak terpengaruh dengan itu, tidak takut dengan ancaman mereka ya. Nah, itu dia kesadaran dan pengalaman beragama. Yang kedua, menurut Zaki Darajat, proses beragama. Karena itu ada nanti ya teman-teman di kriteria kemantakan beragama itu heuristik. Nah, tolong teman-teman juga saya berperilaku psikologi agama ini. Jadi melihat orang itu dengan kacamata proses, bukan kacamata final. Jadi saya melihat Asa, melihat Niken, melihat siapa ini, Indira, Tasyaiza, Muhammad Ibnu Musta'in. Jadi walaupun Muhammad Ibnu Musta'in belum berjilbab, itu proses menuju sana. bukan gitu ya Musta'in. Bukan. Tapi bagaimanapun orang dengan tampilannya itu dipahami sebagai proses beragama. Proses beragama dalam psikologi kan namanya proses perkembangan, maknanya negatif apa positif, teman-teman? Positif. Perkembangan itu selalu positif. Proses itu dalam psikologi agama kaitannya dengan perkembangan beragamanya. Hargailah orang, lihatlah orang, lihat juga diri sendiri dengan proses. Sebagai proses, jangan kecewa dengan diri sendiri. Saya kecewa belum bisa menjadi calon istri yang baik. Jangan begitu. Saya harusnya lagi berproses untuk menjadi mahasiswa yang baik. Saya lagi berproses untuk menjadi calon suami yang baik. Saya lagi berproses. Proses itulah yang menurut Zakia Darajat bisa menjadi objek kajian psikologi agama. Oke. Yang ketiga, kata Bu Zakia Darajat, objek psikologi agama itu adalah pengaruh agama terhadap perilaku. Beda kan dalam psikologi antara sikap dengan perilaku ya. Misalnya sekarang saya suruh nih Niken yang kelihatan Asa, Indira, Tasaiza, Muhammad sama Fauza. Ini saya suruh nangis semuanya kalian. Nangis toh? Nangis itu perilaku apa sikap? Perilaku, Pak. Perilaku, Pak. Bahwa nangis itu ada yang sedih, ada yang bahagia dengan nangis itu kan sikapnya toh. Betul? Nah, psikologi agama itu menyelidiki, menelaah pengaruh agama terhadap perilaku. Jadi tidak ada gunanya misalnya Niken atau Indra atau Asa atau Saiza berkata, saya sudah konversi nih. Dari aliran Sufi, suka film India, menjadi suka drakor. Dari aliran ini menjadi Sufi. Tapi perilakunya tidak berubah. Itu baru omongan doang, baru orientasi. Harus mewujud dalam perilaku. Nah, perilaku itulah yang menjadi kajian dari psikologi agama. Maka dalam besok ya ada teori orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Itu menurut almarhum Profesor Zakia Darajat. Dosen kita juga loh ini. Oke. Niko Syukurdister, dia teolog Kristen, dia psikolog pastoral. Di sini Jogja dia ya, Universitas UKDW apa ya. Buku-bukunya banyak di Canisius. Bagus-bagus Pak bukunya itu, riset-risetnya. Bagus-bagus. Oke. Menurut beliau dia teolog juga aktif ya di dunia pelayanan, bahwa ini sama manusia beragama yang menjadi kajian ini. Kalau tidak manusia beragama yang kajian yang lain kan, ilmu yang lain. Dan yang kedua, manusia yang mengarahkan diri pada Tuhan. Nah, ini dia sama dengan yang tadi ya, hampir sama dengan Zakia. Jadi itu yang bisa dijadikan objek riset. Apa contoh-contoh manusia yang mengarahkan diri pada Tuhan? Manusia yang lagi beribadah, toh? Yang lagi kebaktian di gereja, yang lagi
Menuntut ilmu itu ibadah ya, mengarahkan diri pada Tuhan. Yang lagi jamaah sholawatan, jamaah sholat, itu bisa menjadi. Kami dengan Prof. Skarwi Aryani pernah meneliti jamaah sholawatan, orientasi jamaah sholawatan. Apakah mereka ke sana itu hanya untuk, ya macam-macam hasilnya ya. Ada yang banyak, ada yang memang ingin sholawat kepada Nabi, ada yang jualan MLM ternyata ikut sholawatan. Mencari apa namanya itu, mangsa itu apa namanya? Downline apa ya? Lupa. Apa? Ya gitu ya, multi level ya, mencari apa istilahnya? Downline betul, apa mangsa itu? Ya itu dia. Oke. Ada yang lucu-lucuan aja karena lucu. Oke. Nah, yang ketiga menurut Nikos Kurdister ada relasi intensional manusia dengan Tuhan. Relasi intens, relasi yang intens ya, yang sangat dekat, berulang-ulang, dilakukan secara berulang-ulang, sangat dekat terus-menerus. Nah, jadi teman-teman bisa meneliti dalam psikologi agama, misalnya itu apa jamaah-jamaah sholawatan, kemudian praktik-praktik. Misalnya kemarin terakhir saya meneliti spiritualitas yoga para umat Buddha apa gitu di Magelang untuk mengatasi krisis pandemi ini jamaahnya. Itu mereka setiap minggu 3 kali melakukan yoga, dan itu kalau seminggu 3 kali berarti relasi intensional kan, bukan hanya sekali seumur hidup. Yang intens itu bisa jadikan sebagai objek psikologi agama. Wah menarik teman-teman kalau teman-teman bisa meneliti hal-hal kecil yang menurut orang tidak besar ya, tapi saya meneliti ini konsisten, kecil tapi mendatangkan fulus gitu. Iya, saya kan kalau nyari makan udah selesai tuh Mbak dari gaji tuh, tinggal nyari kekayaan kan. Dari ngajar sana sini. Oke, ya. Baik, itu Nikos Kurdister. Jadi relasi intensional yang bisa diteliti atau penelitian psikologi agama itu mensyaratkan relasi intensional manusia dengan Tuhan. Relasi yang intens, yang maaf ya kalau kurang sopan. Ada bahasa relasi yang intim gitu. Maaf kalau tidak sopan. Tapi itulah bahasa ilmu ya, bukan bahasa yang lain. Oke, sip. Oke guys, YouTuber ini. Oke guys, ya ini dia. Sampai sini ada yang bertanya? Sebelum ke crab? Mau, Pak. Ya, Mau siap. bertanya. Siap Asa. Silakan. Siapa yang nanya? Oh ya, saya dulu boleh, Pak. Boleh. Oke. Kebetulan saya tuh punya teman ya. Nah, pada sesuatu malam itu kan saya ingin membawakan sebuah materi untuk diskusi di IMM kan Pak. Kan kalau setiap malam itu ada diskusi malam gitu. Nah waktu itu saya tanya tuh materi apa yang harus saya bawakan, yang misalnya isu-isu baru-baru ini. Nah terus itu sampai 1 jam tuh Pak. Nah ini cowok ya Pak, emang. Nah terus habis itu dia tuh kritis banget. Tapi saking kritisnya tuh sampai dia tuh nggak meyakini kayak agama Islam, nggak ikut sholat, nggak segala macam, dan dia tuh lebih kepada menghormati. Tapi dia bilang kalau misalnya aku ini percaya sama Tuhan, aku lebih percaya daripada orang-orang yang memeluk agama Islam. Terus dia tanya gini, coba menurutmu gimana? Kalau misalnya orang yang nggak beragama Islam, apakah dia langsung masuk neraka? Nggak juga kan? Coba kalau misalnya, jadi aduh pusing banget Pak. Jadi dia mengibarat kata gini, misalnya seorang petani di pelosok, misalnya di luar negeri gitu, aduh lupa negara apa gitu. Terus habis itu dia HP-nya cuma HP yang bisa telepon sama SMS, dan dia ya udah bertani mengikuti kehidupan. Apa kita akan mengklaim dia akan masuk neraka kayak gitu? Nggak juga kan? Jadi kayak saya kan ya nggak berani jawab, Pak, lawang saya juga belum punya ilmu, jadi ya oh ya gitu sih Pak ya. Menurut Bapak tuh gimana? Ya, satu tadi itu yang pertama, baca dia dalam kacamata ini, yang kata siapa? Zakia Derajat. Proses beragama atau? Iya, dia dalam proses pencarian. Dan teman-teman jangan terjebak ya. Orang-orang
yang bilang saya tidak percaya Tuhan, saya tidak sholat, ini jangan-jangan dia sholat loh itu. Sholat loh itu. Itu hanya provok aja ke kita. Dia itu sholat. Ya teman-teman, ada tokoh ya, Amin Abdullah ya, rektor tahun berapa itu kan di Muhammadiyah itu kan dikelompokkan oleh orang-orang liberal toh, sampai nggak dapat tempat toh sampai sekarang. Tahu, beliau adalah sosok yang tidak pernah. Saya tahunya dari Setiono, mahasiswa saya yang tinggal di dia. Tinggal di, coba kalau dengar apanya, kalau diskusi-diskusi dengan Pak Amin Abdullah sangat transformatif ya, hingga orang mengatakan itu liberal, biar nggak dapat tempat toh di Muhammadiyah. Tapi saya tahu ya saya juga tahu, bukan karena satu pondok dengan saya ya, tapi ternyata beliau adalah orang yang tidak pernah meninggalkan ini, sholat malam, puasa terus. Padahal kalau lihat pemikiran, wah liberal sekali memang liberal sekali. Dia mendekonstruk apapun. Pokoknya yang tidak, pemikiran agama yang tidak ramah terhadap hak-hak perempuan, hak manusia, dilabrak betul. Itu secara intelektual ya, secara intelektual. Tapi secara teologis, secara keimanan, secara praktik agama dia sangat tak pernah katanya nggak bangun malam. Sholat malam, nulis, wah apalagi wajib pasti dong. Yang sholat malam aja yang sunnah itu pasti bangun malam. Setelah bangun malam berdoa, nulis. Nah, Anda pernah nggak sebelum nulis berdoa dulu? Nah itu ya. Nah, kalau ya pertama, yang kedua itu, yang ketiga jadilah partner diskusi dalam wilayah intelektual, bahasa dan teman. Dia bukan dalam wilayah keimanan, bukan dalam keimanan. Oke. Ya, bedakan. Dulu kami di studi agama-agama pernah punya komunitas diskusi bareng sampai semester berapa hidup itu, semester itu udah hilang. Agak bahasanya agak ngeri, fundamentalis dalam iman, liberal dalam pemikiran. Wah, gimana itu? Jadi kita memang waktu berpikir sangat transformatif, sangat kontekstual. Tapi masalah iman itu masalah private kan, masalah private. Karena kami kan berdiskusi, dulu saya kan yang kuliah di sini perbandingan agama, studi agama-agama sekarang, setelah kuliah yang di pondok. Itu kan kegiatannya dengan BEM-BEM, UKDW, BEM-BEM yang Kristen, yang Buddha, itu begitu. Kami punya slogan itu. Jadi Asa dan teman-teman juga jangan mudah terjebak oleh rayuan gombalnya temenmu itu. Dia bisa jadi memperpokok Anda ngapain Anda sholat, tapi dia jangan-jangan sholatnya lebih bagus dari dirimu. Tapi dia juga minta maaf kok, Pak Abis bilang gitu, kayak maaf kalau misalnya goyahin imanmu ya, kayak gitu. Jadi ya santai gitu. Terima kasih ya Pak. Iya, kalau iman itu nggak bisa digoyah karena satu kali diskusi kan, ya kan, Mbak Fauzia kan, itu sudah tertanam di diri kita. Saya pun nggak bisa menggoyahkan kalian. Tadi habis ngajar tauhid loh saya 2 kali. Oke, itu dia ya Sa. Oke, satu tadi pahami dia dalam banyak di Usuluddin juga banyak dulu teman saya itu yang hafid Quran loh. Saya coba bayangkan. Dia bilang aku sudah nggak percaya lagi sama Tuhan. Dia lulusan pondok. Soalnya itu gabung komunitas pang, coba telinganya dibolongin pakai itu ring itu. Ya Allah. Terus kami nanya sama Pak Ali Imran, kok ini ngopo? Salah minum obat kok? Dia jawab, aku tuh dari kecil menderita, hidup di pondok, dipaksa, ngapal Quran. Aku sekarang ingin bebas. Yes, ya hidup sebebas-bebasnya. Komunitas pang itu. Ya Allah, ini pakai celah-celah hitam itu, rambutnya ke atas. Padahal dia hafid, punya sertifikat hafid. Sebelum masuk kuliah. Setelah itu ya wallahu alam toh. Ya wallahu alam. Dan tidak selesai kuliahnya. Dia hidup bebas itu naik truk berdelapan. Nah, perempuannya berapa itu biasanya? 2, 3. Dan mereka hidup bebas sekali tuh itu antar mereka. Pening saya mikir teman. Sedih, nangis saya dulu itu.
Ya Allah, awal-awal HP dia kan opak bareng dulu ya, ospek dulu ya. Tiba-tiba, waduh, Chan. Oke, itu ya itu bisa kan menjadi pengalaman beragama, bisa. Ada kemarin skripsi tentang komunitas punk, bahasa dan yang lain. Ada bahasa sini yang masih menyimak. Ada Mbak Taisha, ada Ibnu Musta'in, ada Niken, ada Kamila ada Fauzia, ada Indria. Ada komunitas punk di Indramayu apa di Banyumas, Brebes kemarin diteliti. Tapi komunitas punk yang lain dari yang lain. Jadi dia menyerukan, dia minta punk ngumpulin uang di jalan, tapi untuk baksos. Dia membentangkan spanduk-spanduk, ayo jamaah, ayo sholat, sholatlah sebelum disolat. Itu bisa menjadi kajian psikologi agama. Nah, teman-teman lanjut dulu, nanti masih ada pertanyaan? Oke. Kita jam berapa ini, Mbak? Oke, 30 menit lagi ya. Baik, sekarang menurut Clark. Nah, saya ada bukunya, teman-teman kalau mau ingin buku-buku. Oh, belum Clark kayaknya. Krebs dulu ya. Nah, Krebs. Nah, Krebs ini apa yang jadi objek studi agama, psikologi agama itu adalah masalah agama yang fenomenologis, yang nampak, yang fenomena, bukan yang nomena. Kalau Musta'in cinta sama Niken, fenomenanya apa? Misalnya memberi bunga. Itu fenomenanya memberi bunga bank ya, Niken, bukan bunga mawar ya, gak ada gunanya bunga mawar. Nah, memberi bunga itu fenomena yang kelihatan. Nomenanya apa? Di bawah di balik yang tidak kelihatannya apa? Cinta kan? Atau persahabatan kan? Oke, fenomenanya yang kelihatannya adalah memberi bunga, yang di jalan-jalan ya, ada memberi bunga putih kan? Oke, nomenanya nilainya adalah persaudaraan, kemanusiaan, cinta mungkin. Gitu kan? Ya. Kalau teman-teman menerima apa? Menerima sesuatu. Fenomenanya kan barang itu ya. Tapi nomenanya apa di balik barang itu? Karena barang itu bisa ada yang mewakili persaudaraan, ada apa contoh barang yang diberikan dengan tujuan menghina apa? Misalnya ngenyek. Enggak apa ya? Enggak ada di otak saya. Kaca. Kaca, bisa kaca ya? Bisa? Oh gitu. Kan ada orang diberi apa hadiah ulang tahun, dibuka suatu barang, bagi dia itu pelecehan misalnya kan? Mungkin kaca itu ya. Nah, fenomenanya memberi sesuatu, nomenanya tadi. Nah, psikologi agama itu membahas, meneliti masalah-masalah agama yang nampak, perilaku kan, dalam bahasanya Nikosustur itu. Perilaku. Jadi nggak ada gunanya, saya sekarang sudah taubat, tapi dia merokok sambil berdiri. Wah, itu bukan taubat. Saya sekarang sudah taubat. Kalau minumnya masih berdiri, nggak jongkok. Nah, itu bukan taubat. Oke, nah apa masalah-masalah agama fenomenologis menurut Clark ini? Apa yang disebut orang sebagai agama mereka? Ya, ada kan agama Wetutelu ya, Islam Wetutelu, masih ingat? Yang di Nusa Tenggara apa di mana Islam Wetutelu itu? Yang sholatnya hanya 3 kali itu? Iya Pak, di Sembalun. Sembalun ya. Nah, itu dia. Bagi mereka itu Islam mereka seperti itu. Itu ya Pak Rocky. Berarti itu bisa menjadi kajian psikologi agama. Jangan, itu kafir, wah itu murtad, bukan. Ini psikologi agama, bukan teologi. Itu untuk diteliti apa motivasinya, kan? Motivasi itu. Apa fungsi agama sebagai agama bagi manusia? Apa toh makna dia sholat 3 kali itu? Ini fungsi agama. Agama masalah fenomenologis, ini nampak-nampak semua ini fungsi agama ya. Sama fungsi, apa beda fungsi dengan peran? Fungsi itu sesuatu yang
diberikan secara alami dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan. Bisa nggak saya menyusui anak saya? Bisa aja Pak, dotnya ntar dipakai pakai Dot, spasi. betul sekali Asa. Saya menyusui anak saya itu fungsi apa peran? Peran. Itu peran. Tapi kalau istri saya memberi ASI ke anak saya, dia fungsi. Kalau saya peran. Oke. Nah, maka saya bisa menggendong. Oke. Nah, yang kedua juga peranan agama bagi pribadi manusia. Oke. Misalnya apa contohnya objek psikologi ini? Misalnya peran yang nampak ya, ini punya Asa. Peran IMM Visum dalam advokasi apa? Bisa itu jadi ya. Dengan demikian pusat perhatian psikologi agama lah bentuk-bentuk institusional, nampak dia, yang nampak institusional. Arti personal terhadap bentuk institusional tersebut. Oke, kemudian hubungan agama dengan struktur kepribadian. Tentu ini kajian Anda ya, ada psikologi kepribadian ya. Bahkan sangat berkaitan teori kematangan beragama itu teori kematangan pribadi, kepribadian, mature, personality. Nanti kita akan diskusikan itu. Nanti akan lebih tampak kalau kita sudah ke teori-teori teman-teman. Nah, ini dia. Mari kita lihat keberagaman kita ya. Termasuk ngerjain tugas ini gimana? Ya, kata Clark. Oke, objek psikologi agama itu religious experience and behavior. Perilaku dan pengalaman beragama. Ada dua tipe perilaku dan pengalaman beragama. Yang pertama, an acute fever. Apa fever itu? Demam, panas ya, sama dull habit. Nah, ini dia. Oke. Menurut Clark, penelitian Clark ini di Amerika, orang beragama itu dua ini. Ada yang acute fever. Orang yang sangat seperti orang demam itu kan menggigil, merasakan demamnya ya. Nah, ada orang beragama itu seperti demam itu, dia merasakan intens, merasakan manisnya sholat, merasakan manisnya berpuasa, merasakan manisnya dzikir, merasakan manisnya, itu acute fever. Itu yang menjadi objek psikologi agama. Yang kedua, ada orang beragama itu di Amerika, ini tipologinya dull habit, yaitu beragama dengan membosankan gitu. Kalau teman-teman di mana ini? Misalnya nanti ada nasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dari masjid saya, muadzinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jawaban teman-teman yang mana? Alhamdulillah sholat, alhamdulillah asar udah sampai. Atau yang kedua, halah, wes asar meneh. Yang mana? Kalau yang pertama, alhamdulillah sudah asar. Asar ini banyak pahalanya seperti sholat subuh, doanya pasti diijabah. Itu dia seorang yang berislam, bersolat, an acute fever. Dia kangen gitu, kangen sholat. Nah, kalau teman-teman sudah, saya kan kemarin, maaf ya kalau menyebut saya habis dari Ambon itu saya taat prokes teman-teman. Saya isolasi mandiri di rumah 10 hari. Walaupun saya sudah PCR di Ambon sudah negatif. Nah 10 hari itu saya di rumah, saya nggak ke masjid. Baru ke masjid subuh tadi saya. Nah saya merasakan mudah-mudahan, maaf menyebut saya ini, maaf sekali, bener maaf. Mudah-mudahan saya bagian dari acute fever ini. Kangen gitu ke masjid, rindu banget. Kalau keluar Jawa rindu tempe. Kalau udah Ambon makan ikan terus itu nasinya nggak ada, itu kangen tempe. Siapa yang orang luar? Nah tapi kalau saya ya, bukan teman-teman, adzan itu, aduh wes adzan meneh, lagi wae mau sholat ya wes adzan meneh. Ini udah habit ini. Mari kita lihat diri kita sendiri, keberagaman kita, keislaman kita itu yang acute fever apa yang dull habit. Kalau masih dull habit, mari kita sama-sama perbaiki sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri supaya
kangen sholat gitu, kangen jamaah, kangen ngaji, kangen apa sama teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke, ada yang nongol baru nih, Vika Fauzia, selamat datang. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, dia Clark ini setting historisnya Amerika ya teman-teman, tapi saya kira sama ya dengan kita ya, perilaku kita. Saya juga melewati masa itu ya, masa di mana sedikit-sedikit kok udah waktu sholat lagi, gitu. Padahal kerjaan belum selesai misalnya gitu. Nah, ada 3 tipe types of religious experience. Nah, teman-teman, saya di mana? Keberagamaan kita itu di mana teman-teman? Keislaman kita. Coba lihat. Yang pertama, primary religious experience. Apa dia? Beragama sebagai kebutuhan. Kebutuhan gitu. Kebutuhan. Oh, saya sholat itu karena butuh. Saya berislam itu karena begini. Kita menjalankan agama ini ya karena butuh. Kita kan sholat kan untuk kita, toh, bukan untuk Tuhan, toh. Kita puasa untuk Tuhan, toh. Untuk kita, toh. Nah, ini dia. Itu primary religious experience. Kita beragama berdasarkan kita perlu, butuh. Nah, itu dia. Nah, kita di mana? Yang kedua, secondary religious experience. Nah, sama, ini membuat resume ini butuh apa yang kedua ini? Secondary religious experience. Butuh, Pak. Biar bisa ditanyain besok. Nah, secondary ini rutinitas saja. Sholat itu saya rutinitas saja gitu. Nggak ada feelingnya tadi, kesadaran sama pengalamannya itu nggak ada. Ya kayak mesin aja. Secondary religious experience. Oke. Beragama, sholat, puasa. Waduh, wes Ramadan meneh. Poso melu-melu. Ini secondary religious experience. Pas puasa mau habis, alhamdulillah ya arep entek puasane ya. Ini secondary religious experience. Ada yang lebih parah lagi nih, teman-teman. Tertiary religious experience. Beragama sebagai beban. Waduh, ono sholat yo nang Islam gitu. Waduh. Aduh iki subuh kudu tangi ya wis penak ngorok-ngorok Nah, itu. Mari kita lihat. Kita beragama itu masuk primary religious experience kan? Itu ada di teks ini semua loh. Masuk gak ada. Yang kedua secondary religious experience. Gak apa-apa, kurang-kurang awal-awal. Dimaafkan. Pemutihan semua. Yang ketiga, tertiary religious experience. Beragama sebagai beban. Kalau yang kedua, mending nih rutinitas ya. Pokoknya kata orang tua kita dulu kan, paksa dulu aja. Kayak saya di pondok itu bilang, paksa dulu, nanti insya Allah betah. Ternyata betah ya di pondok itu, Mbak, Mas. Bangun, makan, sholat, makan, masuk kelas sampai asar, sore olahraga, makan lagi, tidur, wah lemu. Di pondok lemu, tinggal laundry ada. Wah, saya di pondok itu lemu bener. Mangan terus. Nggak suka di dapur, ke kantin. Pokoknya enak. Nah, mana di antara tipe of religious experience ini yang masuk sebagai an acute fever? Tentu yang pertama kan, yang primary religious experience. Ini dia yang bisa menjadi kajian dari psikologi agama ini, teman-teman. Yang tertiary sebagai beban tentu kita tidak. Nah, contoh kesimpulan agama yang negatif Freud itu ini dia, karena dia meneliti pasien-pasien yang sakit secara psikologis, toh. Dapatlah kesimpulan bahwa beragama sebagai neurosis massal. Jadi kita beragama itu penyakit saraf massal, karena yang dia teliti memang orang sakit. Objek penelitiannya orang-orang sakit, orang yang tidak percaya agama, dan lain-lain. Oke. Besok akan kita lihat itu ya. Nah, itu teman-teman, yang menjadi kajian ini menurut Clark adalah yang ini, yang acute fever atau yang primarily religious
experience. Itu ya. Nah, terakhir sebelum ada pertanyaan, ini dia teman-teman agama dalam psikologi ini. Oke. Inner experience of the individual when he sends beyond, especially as evidences by the effect of this experience on his behavior. Ya, tentu kata kuncinya sini ya. His behavior when he actively attempt to harmonize his life with beyond. Itu pengalaman internal, inner experience, pengalaman batin ya, inner batin seseorang ketika berjumpa dengan beyond. Beyond itu Tuhan ya, God, Allah Islam, dewa di India ya, kami di Jepang, pangeran di Sunda. Pangeran itu di mana? Di Jawa ya. Gustino Agung di Sunda. Gusti, ya, kalau orang tua marah orang Sunda, Gustino Agung, nah itu orang Sunda itu. Yang dibuktikan dengan apa, teman-teman? His behavior atau her behavior. Di pengalamannya itu, pengalaman batin seorang ketika berjumpa dengan Tuhan, melalui sholat, melalui puasa, melalui zikir, yang dibuktikan dengan perbuatannya untuk menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Jadi, kalau zikirnya itu zikir tentang yang dibaca itu tentang keikhlasan, yang ditekankan keikhlasan, maka yang harus tercermin dalam perilakunya, experience behavior-nya ya perilaku keikhlasan toh. Kalau yang ketika berjumpa dengan Tuhannya yang dibacakan, yang diharapkan adalah tentang qanaah, tentang kebahagiaan, sa'adah, ya tentu harus tercermin dalam perilakunya itu. Sholat ya, sholat itu kan optimis sekali ya. Coba sholat itu optimis sekali, berdiri. Wah, kalau ini apa? Kalau kita paham, teman-teman oke. Teman-teman paham nggak yang dibaca ketika sholat itu? Allahu Akbar. Allah Maha Besar toh? Artinya selain Allah kecil dong teman-teman. Tinggalkan yang lain. Tinggalkan nonton film. Tinggalkan ngeresum psikologi agama. Sholat dulu. Allahu Akbar kan? Terus yang kalau asa itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya ya bil ma'i wasadil barad. Kalau yang lain Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus apa setelah itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal. Paham nggak yang dibaca itu? Kalau paham, berefek rasanya itu ini acute fever. Kalau tidak hafalan doang itu secondary itu atau tertiary. Nggak dapat itu inner experience-nya. Gitu? Ini kan beragama inner experience ketika berhadapan dengan Tuhan kan? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala toh? Paham itu? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham? Jangan hafalan doang. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pasti tunnya berbeda karena yang satu menyembah, yang satu nasta'in. Satu ya Allah berilah aku pertolongan. Pasti tunnya berbeda kalau paham. Tidak kenceng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa minta tolong sama Allah kok kencang ya. Oh, kata Allah kamu nggak berakhlak. Kata anak saya kalau saya agak keras, oh nggak berakhlak. Wah anak sekarang. Oke, nah itu ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini sangat materialistis ya, nikmat toh, bukan sa'adah ini, Kamilah.
Tapi nikmat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan orang-orang yang engkau benci. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Jadi kita itu baca doa itu dengan sadar, karena ketika itu harus dapat ini inner experience-nya, pengalaman batinnya, karena kita kan berhadapan dengan Allah toh itu, bukan dengan Pak Imam toh, bukan. Nah, harus dapat itu. Nah, dan harus tercermin dalam experience ini, behavior kita. Nah, kalau gitu berarti kita harus berperilaku shiratal mustaqim juga, menghindari maksiat sekecil apapun. Nah, itu behaviornya di situ. Itu bisa menjadi penelitian psikologi agama ini. Wah, ada sedikit pengajiannya ini ya. Baiklah, silakan pertanyaan dari ke-6 slide ini. Monggo. Boleh? Nambahin aja, Pak. Walah, asam meneh. Yang lain dulu, masa acak terus mendominasi itu gak boleh. Dominating. Saya Pak mau bertanya Pak. Nah, Elma nanti Alsa ya. Alsa. Ya, Elma. Go on, please. Iya Pak. Izin off dulu ya Pak karena lagi hujan. Iya, nggak apa-apa. Ya Pak, saya izin bertanya. Itu kan tentang agama yang sebagai subjek di bagian ketiga yang itu Pak. Bukunya Niko Syukur Dister. Nah, kan dalam psikologi agama di situ kan dijelaskan bahwa menyadarkan kan untuk menumbuhkan pemurnian motivasi. Itu berarti pemurnian motivasi itu merupakan dorongan atau kebutuhan bagi manusia. Benar nggak ya Pak? Terus sama tambahannya lagi yang ingin saya tanyakan itu berarti manusia kan membutuhkan agama. Nah, terus gimana kalau orangnya ateis? Apakah dia emang nggak membutuhkan agama atau seperti apa? Ya, yang terakhir ya, Mbak Emma dan teman-teman dulu. Kajian tentang agnostik, ateisme di dunia barat ya, di kita juga banyak sebetulnya ya. Cuma di sini ya, Zaka ya izin makan katanya. Itu bukan berarti ateisme di barat ya. Dalam riset-riset itu karena kekecewaan terhadap institusi agama yang tidak memberi makan secara psikologis. Yang formal-formal, coba di barat itu. Coba di barat ya, perhatikan. Sehingga mereka keluar dari agama formal, lari ke apa teman-teman? Gerakan-gerakan spiritualitas kan? Gerakan spiritualitas, mereka tetap bertuhan. Tetap ingin dapat pengalaman dari God. Tetap. Tapi melalui yoga, melalui ya memang saya sering ya, bukan sering, kemarin terakhir bilang ke teman saya yang pendeta waktu saya diantar ke rumah sakit itu. Kira-kira begini, kok gereja tidak berhasil ya menjauhkan umatnya dari alkoholisme. Coba di Papua itu kurang berapa? Kurang banyak. Kurang banyak apa? Gereja itu banyak sekali. Di Ambon, di Toraja. Tapi upacara-upacara keagamanya selalu ada minum anggur kan? Apa nggak bisa diganti dengan sirup ABC ya? Darah Yesusnya itu kan bisa toh? Karena itu memabukkan. Nah, banyak orang Kristen maupun Katolik yang kecewa dengan itu karena merasa agama itu, apalagi mereka berapa teman-teman tahu nggak berapa persen mereka harus menyerahkan penghasilan bulanannya ke gereja Kristen? Kalau ada ya Pak? Berapa Elma tahu? Nggak tahu, Pak. Ada mah. Dari mana gereja dapat gaji Elma? Pendeta-pendeta itu kan rebutan jemaah mereka. 10% minimal, bayangkan. 10% bayaran itu mereka merasa setiap pekan ke gereja hanya nyanyi-nyanyi saja. Maka banyak di barat tuh yang rasional. Kalau di timur kan masih bertahan walaupun 10%, ya itu kan untuk Tuhan, untuk menebus dosa, masih bertahan. Karena di sini wajib ada agama kan. Nanti kalau ketemu Pauziah ditanya agamanya apa. Karena di Indonesia kan penting.
Dan di KTP ada agamanya. Di barat tuh I don't care katanya. Karena agama hanya memeras toh. Memeras. Maka mereka larilah, klaimlah agnostik, atheism. Padahal atheism bukan berarti tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak beragama, tapi lari ke gerakan-gerakan spiritualitas. Yoga. Kemana mereka biasanya masuk Islam, orang-orang Kristen yang di barat? Ke Buddha sama Islam. Karena disitulah nilai-nilai spiritualitas kental ditemukan. Buddha kan gampang sekali Mbak, pencerahan itu tinggal yoga. Nggak kenal konsep ketuhanan yang ribet-ribet kayak Kristen. Nggak ada konsep ketuhanan. Dewa nggak ada. Kalau masuk agama Hindu tambah mumet. Dewa ini, wah, tambah. Nah itu dia. Jadi ateisme itu bukan berarti apa tadi Emma? Ya biasanya di barat, ya kasus barat, karena kekecewaan terhadap agama formal yang tidak memberi makna terhadap kehidupan. Kemudian yang kedua Emma, ya memang sekali lagi saya katakan di awal, termasuk saya ya Emma ya, saya juga termasuk yang, dan teman-teman, proses pencarian toh, bukan proses pencarian, ya selalu perjalanan ya, proses bagaimana bisa lebih baik sebagai seorang pribadi, sebagai seorang dosen, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak dari anaknya, selalu dalam proses itu. Nah, apa tadi Emma? Pertanyaan nomor 1, yaitu bisa menjadi apa Emma? Motivasi ya Emma ya? Agama menjadi pemurnian motivasi, Pak. Pemurnian motivasi. Ya kalau pengajian kan itu wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin kan Emma dan teman-teman. Kita itu beragama, berislam ini harus mukhlis. Harus mukhlis itu kan bebas dari syirik juga loh. Mukhlis kepada lahu Allah, hanya untuk Allah semata. Ya psikologi agama ini bisa kita jadikan kalau di Islam kan di ilmu din kan kayak ilmu tasawuf tau ini. Kayak tasawuf ya, tapi pendekatannya ini kan ilmiah empirik berdasarkan riset. Kalau yang tasawuf kan berdasarkan teks. Nah, Qurannya gini, hadisnya gini. Nah, itu ya Maya. Semoga sedikit menjawab. Kalau belum ya ditanyakan. Terima kasih. Yang belum tanya siapa ya? Vika belum tanya nih, belum ditanya. Kalau Taisha sudah ditanya, Fauzia sudah. Ada pertanyaan Vika? Sebelum Asya lagi. Ya, nggak ada. Asal lagi wes. Apa Sa? Kayaknya nggak usah aja Pak, soalnya waktunya udah habis. Nggak enak. Enggak, masih 14.40, 8 menit lagi. Oh iya, waktu itu nih ya Pak, saya cerita ya proses perjalanan saya lah. Saya pernah ke psikiater. Terus habis itu, waktu itu pas dikasih diagnosa, ya pasti denial. Nah, waktu itu akhirnya kan saya jadi sering ikut webinar tentang kesehatan mental. Terus saya tanya gitu kan, apa perlu saya minum obat, karena obatnya tuh ngefek ke jantung sampai saya sesak nafas gitu Pak. Jadi ya emang karena saya ada bawaan mah, jadi kayak nggak cocok gitu kan. Terus pembicaranya ini pembicaranya ini magister psikologi gitu. Beliau bilang gitu, ini yang saya tanamkan dan mungkin buat teman-teman gitu, kayak beliau bilang knowing yourself before knowing your God. Itu bisa. Jadi kayak ya intinya saya ngerasanya tuh saya lari sejauh mungkin ke psikiater, ke psikolog. Ya ujung-ujungnya solusinya tuh ya ke diri saya sendiri sama ke Tuhan gitu. Jadi mungkin itu sebuah pembelajaran yang nggak mungkin saya lupain, pengalaman, dan mungkin teman-teman juga yang mau atau ke psikolog atau ke psikiater itu nggak ada salahnya, karena ya tujuannya kan buat berubah lebih baik gitu. Jadi ya mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, ada kajian, terima kasih ya pengalamannya. Ada kajian kesehatan mental ya teman-teman semua, bisa medis, bisa non medis ya. Kalau di buku Subandi itu bisa medis, bisa non medis. Medis itu ya itu melibatkan obat-obat kimiawi untuk penenang, untuk apa? Untuk menenangkan, untuk mengurangi agresivitas ya kalau itu yang maaf, yang apa namanya berkebutuhan khusus.
Dan ada yang non medis, ada yang pendekatan non medis itu keagamaan ini. Kayak yang di Suryalaya itu kan keagamaan ya, pecandu-pecandu narkoba itu. Kalau dia bilang knowing yourself before knowing your God, ya betul kan, dalam hadis kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu toh. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia sudah mengenal Tuhannya. Ada dalam persis itu, dalam itu bahasa dan teman-teman, persis dalam ajaran agama Hindu gitu. Siapa yang mengenal atmannya, dirinya, maka dia akan mengenal Brahmannya. Atman itu, nafas itu kan yang dimaksud man arafa nafsahu kan nafsul mutmainah toh. Jiwa yang tenang, jiwa yang tidak impulsif, jiwa yang segala sesuatunya dilakukan refleksi dulu, dicerna dulu. Nah, yes, faqad arafa rabbahu. Itu ya pendekatan tasawuf itu, pendekatan tasawuf. Tapi saya tidak aktif di pendekatan tasawuf. Saya pendekatannya masjid, sama di masjid. Dikirnya ya standar-standar itu. Kalau dikir sampai ribuan kali, enggak seperti teman-teman yang lain. Betul ya, pengalaman itu kan kayak COVID lah sekarang. Itu yang jadi obat sebetulnya kan diri kita toh teman-teman. Bukan obat itu toh. Yang komorbid ya, tapi bahwa virus itu bisa bertahan di tubuh kita selama 10 hari, 6 hari, 4 hari, kita yang menyembuhkannya. Kita obat bagi diri kita sendiri ternyata ya teman-teman. Berbahagialah teman-teman selalu, bersyukurlah, apalagi qanaah lah, pasti itu jadi obat penyakit apapun. Pasti, apalagi obat kebahagiaan, obat saadah itu pasti ya, saadah ya. Ada buku saya Inner Happiness Building teman-teman lah, buku tahun 2008 apa ya, Inner Happiness Building tahun 2008, udah habis itu, masih ada sih 1-2 di rumah koleksi. Itu pernah buku tentang mencari kebahagiaan secara inner, dari dalam, melalui syukur, qanaah, kebercukupan ya, qanaah ya dalam bahasa ini, bahasa psikologinya kebercukupan, syukur, sabar, tawakal, itu semua sumber-sumber nilai yang akan mengobati kita ya, menguatkan kita, imun kita, mental kita. Gak bisa teman-teman dari luar. Maaf saya cerita ya, tahun 2017 teman-teman. Allah sudah berikan saya segalanya. Misalnya, tahun 2017 saya sudah punya rumah 2 teman-teman. Tetangga jual rumah, nempel di perumahan, couple, saya beli. 2017 loh, berarti usia saya 36 tahun. Istri sudah punya 1. Anak sudah punya 2, motor 2, sepeda berapa. Di saat itu teman-teman saya merasakan, untuk apa toh semua ini? Itu kan nempel rumahnya kapal, jadi saya jebol toh pintu. Wah, rumah saya jadi luas itu. Jadi 2, wah anak-anak itu bikin sampah di sana, nyampah di sana, main-main. Selesai sana ke rumah yang lama, nyampah di sini. Waduh, jadi capek betul. Betul, kamar mandi ada 3, ada yang toilet duduk, tetap rebutan toilet yang favorit 1, yang lama, yang lebar, yang jongkok, bukan yang toilet duduk itu. Situ, saya di situ, ya Allah, ternyata apa toh semua ini, saya jual lagi loh teman-teman. Cuma setahun. Ada teman saya naksir ini Pak Roni, sebelumnya ngontrak di situ, saya ingin tinggal di sini. Jualah sama kami. Dijual sama saya nggak panjang lebar itu. Ya artinya kebahagiaan itu teman-teman nggak bisa kita dapatkan dari hal-hal yang bersifat eksternal, material, enggak. Saya kecenderungannya ada ujub, betul, ada ujub. Saya ingin menunjukkan saya punya rumah 2 ke teman-teman, ujub betul. Padahal itu rumah saya beli halal loh, keringat saya ngisi training di mana-mana, bukan hasil korupsi, halal itu rumahnya. Tapi efeknya ke saya, kok saya ingin terlihat orang punya rumah 2 gitu. Betul. Dan itu tidak mendatangkan kebahagiaan, kesengsaraan. Sengsaraan. Pamer itu nggak membahagiakan. Prestis itu nggak membahagiakan. Tapi dengan rumah sekarang qanaah ya, dipelihara, diperhatikan, diterima kasih. Terima kasih rumah ini sudah melindungi dari hujan. Saya ajarkan ke anak itu kalau belum tidur itu,
Berterima kasih ke kaki, berterima kasih ya Allah hari ini makan penyet di sini, makasih ya Allah. Itu ya pengalaman saya. Tentu teman-teman yang di psikologi lebih paham ya dari saya karena saya kan Ustadz kampung toh. Ustadz kampung. Hanya di kampung. Oke kawan-kawan, sudah jam 14.40 pengajiannya. Mungkin kita akhiri. Untuk kuliah yang akan masih ada pertanyaan? Untuk kuliah yang akan datang tentu saya akan chat di WA ya. Mohon tidak dianggap nyepam ya. Nah sakit sekali ya Allah dibilang Pak jangan nyepam terus. Oh maksudnya nggak tahu akhlak betul ya. Mohon jangan dianggap nyepam ya teman-teman. Oke, marilah kita tutup ya. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan untuk minggu depan. Marilah kita tutup bersama-sama kuliah atau belajar bersama pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf teman-teman semua atas segala kekurangan. Kalau ada unsur ya, ujub dari saya mohon maaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, Ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.